Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang word sense disambiguation atau disambiguasi sense kata, disambiguasi pengertian kata. Pembahasan kita terutama diambil dari buku Speech and Language Processing di bab 19. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah buku Speech and Language Processing. Kemudian di bab 19 itu adalah word sense and word net. Tetapi di sini belum ada slide-nya, dan kalau kita cari sebenarnya ada meskipun belum dicantumkan di sini. Artinya mungkin ini adalah slide yang lama di sini ya. Jadi kita lihat tempatnya ini ada di folder slides. Ini ada di, kalau di sini di bab 18. Yang di bab 18 itu ada dua bagian. Yang pertama adalah introduction, tapi introduction ini kemudian untuk similarity ya. Jadi word sense kemudian dipakai untuk similarity. Kemudian yang kedua adalah untuk word sense disambiguation. Ya, kita mengambil dari dua slide ini, terutama slide yang bab 18 yang word sense disambiguation ini. Ya. Secara garis besar kerangka bahasan ada dua, yaitu yang pertama adalah pengantarnya, yaitu tentang apa itu word sense disambiguation. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana solusi atau pendekatan untuk menyelesaikan word sense disambiguation. Nah, di sini ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menggunakan pembelajaran mesin terawasi atau supervised machine learning. Kemudian yang kedua menggunakan metode yang berbasis thesaurus atau kamus. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mesin semi terawasi atau semi supervised machine learning. Ya, kita berangkat dari lemma dan sense ya. Yang pertama, apa itu lemma? Ya, lemma di sini adalah kita bisa lihat lemma itu adalah dia kata yang kata itu adalah entry di kamus ya. Kita lihat misalkan di sini, kita lihat misalkan untuk kamus itu ada entry katanya, misalkan di KBBI di sini misalkan ya. Ya, di sini KBBI. Nah, ini entry yang ada di kamus ya. Seperti misalkan apakah misalkan kita coba lihat ya. Misalkan kalau belajar. Nah, contohnya seperti di sini ya. Di sini ada entry ajar ya. Entry ajar kemudian belajarnya. Jadi entry yang ada di kamus ya. Kalau kita lihat kamus ya, kita akan lihat entry-nya di situ. Ini adalah lemma, itu adalah seperti itu ya. Kemudian sebuah lemma itu bisa mempunyai beberapa makna ya. Sebuah lemma itu bisa mempunyai beberapa makna. Seperti misalkan contohnya di sini kata bank bahasa Inggris. Di mana pengertian pertama di sini sense nomor 1 adalah penjelasan singkatnya adalah misalkan contohnya, atau contoh bukan penjelasan tapi contohnya, ini bank ini adalah a bank can hold the investment in custodial account. Jadi ini adalah pengertian pertama. Ini contohnya adalah seperti itu. Jadi ini adalah
institusi finansial. Kemudian untuk sense yang kedua, di sini kita lihat contohnya. Di sini adalah East Bank the river. Jadi artinya yang berkaitan dengan sebenarnya tanah yang miring yang terutama berdekatan dengan sungai. Ya, kita bisa lihat sense itu misalnya kita lihat misalkan kita menggunakan kamus ya. Ya, kita menggunakan kamus di sini. Ya. Misalkan kita menggunakan kamus leksiko dari Oxford ini ya. Ya, ini misalkan bank tadi. Nah, bank ini ada beberapa pengertian atau di sini ada dua ya pengertiannya. Ini ada bank yang pengertian pertama dan bank pengertian kedua. Bank pengertian pertama adalah ini ya. Artinya adalah tanah yang miring yang biasanya berdekatan dengan sungai. Ini contohnya, ini ada gambar, ada videonya. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah institusi finansial. Ini ada penjelasan dan ada contohnya. Ya, jadi kalau sebuah kamus biasanya itu ada penjelasannya atau definisinya atau istilahnya kadang glossary dan contohnya. Ini bisa kita lihat juga misalkan di Wordnet ya. Ini bank ini. Ya, kalau di sini ada beberapa pengertian. Ya. Kita balik lagi. Ya, ini ada beberapa pengertian, ada pengertian pertama dan pengertian kedua. Apa itu sense ya? Apa itu sense atau pengertian? Sense itu merupakan representasi diskrit dari arti atau makna. Jadi kita mempunyai beberapa pengertian yang diskrit, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian pengertian jumlahnya biasanya itu terbatas ya. Kemudian sense ini merupakan istilah umum yang dipakai untuk menyatakan makna sebuah kata. Jadi makna dari sebuah kata. Dari sebuah kata itu bisa kata yang sama mempunyai misalkan sense yang berbeda atau artinya mempunyai makna yang berbeda. Ya, kemudian apa itu word sense disambiguation ya. Jadi karena sebuah kata yang sama-sama misalkan BANK ya, sama-sama bank BANK kemudian mempunyai makna atau mempunyai sense yang berbeda. Nah, kita akan melakukan proses disambiguasi ya. Kita ingin melakukan proses disambiguasi. Untuk sebuah kata ya, untuk di sebuah kata dalam konteks di sebuah kalimat tertentu. Jadi kalau ada kalimat tertentu kita ingin menentukan sense-nya untuk kata tersebut yang mana. Jadi sebagai inputnya itu adalah kata. Ya, kata beserta dengan konteksnya. Misalnya konteksnya biasanya itu adalah misalkan kalimat. Kemudian sebagai input juga itu adalah daftar sense ya. Jadi kita mempunyai daftar sense yang memungkinkan untuk kata-kata tersebut. Jadi kalau bank tadi, apakah dia sense-nya sebagai financial institution atau sebagai sloping land tadi ya. Ada dua misalkan seperti itu. Dan daftar itu udah fix, daftar itu jumlahnya udah fix, himpunan yang sudah fix ya. Kemudian tujuannya ya, outputnya adalah menentukan sense yang mana. Jadi ini adalah klasifikasi ya, menentukan sense yang mana yang tepat untuk
kata tersebut dalam ya konteks tersebut ya, untuk input tersebut, di mana input itu ada kata dan konteksnya. Mengapa word sense disambiguation itu penting? Ya karena beberapa aplikasi di NLP itu memerlukan itu, seperti misalkan adalah mesin penerjemah. Sehingga kalau kita ingin menerjemahkan sebuah kata dalam sebuah kalimat, itu menerjemahkan dengan tepat. Demikian juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain, kita perlu makna yang tepat untuk kata tersebut dalam konteks yang sudah ditentukan tersebut. Ya, himpunan kelas sense sebuah kata mengacu pada informasi di mana. Ini pada kita mempunyai daftar di mana daftar itu misalnya di WordNet ya. WordNet itu adalah kita katakan sebagai thesaurus ya. Ya, kalau thesaurus itu meskipun sebenarnya thesaurus itu adalah kalau istilah kita dulu adalah kamus sinonim. Ya, kita lihat persisnya adalah WordNet, seperti tadi sudah kita lihat, seperti ini adalah WordNet. Nah, ini adalah daftar sense. Ini ada, kita lihat, ini ada di kata bank tersebut ada beberapa sense-nya ya. Bahkan baik itu ada yang noun dan ada yang verb ya. Kita lihat sebelum kita melanjutkan, kita lihat lebih detail lagi tentang di sini kita lihat ini adalah sense ya, ini adalah sense untuk bank, bahwa di sini ada ini adalah gloss-nya atau glossary-nya. Jadi ini adalah gloss-nya ya. Gloss itu singkatan dari glossary. Itu adalah penjelasan singkat bahwa yang pertama, sense yang pertama ini, yang paling atas ini, bank ini adalah sloping land ya. Sloping land khususnya yang terletak di samping sungai misalkan, jadi pinggir sungai misalkan seperti itu. Ini kemudian ada contohnya di sini, ada disebutkan di sini ada contoh yang pakai tanda petik. Ini adalah contohnya. Ini kebetulan di sini ada dua contoh untuk yang pengertian pertama. Kemudian untuk pengertian yang kedua di sini sekali lagi di dalam kurung ini adalah clause-nya ya. Di dalam kurung ini ada clause-nya, kemudian ada contohnya. Kemudian contohnya ini juga ada dua. Ya, ada lagi mungkin kita perlu tambahkan. Di sini juga ada sinonim ya. Jadi di sini adalah, kalau di sini adalah sinonim, ini ada bank. Ya, sinonimnya itu di sini ada depository financial institution, ada banking concern, ada banking company. Ini adalah sinonimnya ya. Kemudian ini ada pengertian yang lain, ada sense yang lain. Jadi di sini untuk kata bank di WordNet ada cukup banyak sense-nya. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini jadi kita lihat bahwa sense ya, himpunan sense untuk sebuah kata itu bisa mengacu di daftar sense-nya itu di thesaurus, misalkan di WordNet. Yaitu adalah pengertian dari sense secara garis besar. Kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua. Ya, masuk ke bahasan yang kedua, yaitu untuk task ya, untuk task
word sense disambiguation. Ini ada dua jenis ya, ada dua jenis untuk task word sense disambiguation ya. Yang pertama adalah kita melakukan word sense disambiguation itu ada beberapa kata saja. Beberapa kata di dalam sebuah korpus, misalkan dari kalimat, kemudian ada sebuah korpus ya, itu hanya beberapa kata saja ya, kata targetnya itu hanya beberapa kata saja ya. Di sini kelas sense-nya itu untuk semua sense kata target ya. Jadi misalkan kita hanya melakukan word sense disambiguation untuk kata bank dan beberapa kata yang lain untuk di sebuah kalimat atau kumpulan dari kalimat ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan word sense disambiguation untuk semua kalimat ya, semua kata ya, semua kata di dalam teks tersebut ya. Jadi kalau yang pertama adalah hanya beberapa, yang kedua adalah semuanya. Ya tentunya karena lebih banyak tantangannya adalah lebih sulit melatih classifier ya, karena sebuah kata mempunyai beberapa sense ya. Kalau kata yang ingin dilakukan word sense disambiguation dalam satu waktu itu semuanya, artinya banyak, semakin banyak dibandingkan dengan yang hanya beberapa saja, maka tentunya itu pekerjaannya semakin sulit. Artinya semakin sulit utamanya adalah waktu proses training, yaitu melatih classifier. Kemudian sekarang kita membahas tentang metode ya, metode untuk menyelesaikan word sense disambiguation. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah pembelajaran mesin yang terawasi atau supervised machine learning. Artinya kita mempunyai data training, yaitu data yang sudah berlabel. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan kamus atau thesaurus ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mesin semi terawasi atau semi supervised machine learning, yang artinya kita mempunyai data training yang sudah berlabel, sama seperti yang supervised machine learning, tapi di sini datanya hanya sedikit, data trainingnya hanya sedikit ya. Jadi kita melakukan supervise, ingin melakukan supervise tapi datanya sedikit, oleh karena itu nanti perlu dilakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan lagi. Oleh karena itu ini di sini adalah semi supervised yang ketiga ini. Ya, sekarang yang pertama ya. Tadi ada pendekatan yang pertama, yaitu pembelajaran mesin yang terawasi atau supervised ya. Ya di sini tentunya yang namanya supervised machine learning, kita membutuhkan seperti halnya classifier, kita membutuhkan training set ya. Yang training set itu udah dilabelin kelasnya ya, kelasnya itu artinya sense-nya udah dilabelin sense-nya yang sesuai ya. Kemudian kita mempunyai sekelompok tak sense ya. Jadi sense nomor 1, sense nomor 2, sense nomor 3 untuk sebuah kata bank. Untuk kata yang lain, misalnya contohnya di sini tadi kan ini bank ya. Kemudian contohnya yang lain, misalkan di sini adalah kota, misalkan city. Nah, city juga dia mempunyai sense, artinya sense 1 untuk city, sense 2 untuk city, sense 3 untuk city. Ya, jadi kita mempunyai di sini ya, kita mempunyai kelompok sense bahwa bank itu bank 1, bank untuk sense 1, bank sense 2 dan seterusnya. Misalkan kita ingin melakukan
word sense disambiguation untuk kata bank dan kata city. Kemudian city juga harus punya label sense-nya. Dan ini data latihnya. Kemudian kita mempersiapkan atau kita mengekstrak fitur. Kita mengekstrak himpunan fitur dari korpus data latih tersebut ya. Kemudian kita mempunyai classifier ya. Kita mempunyai classifier. Kita lihat ini contoh untuk kata text sense untuk kata bus ya, ini bus ya. Dari WordNet bahasa Inggris ya. Di sini misalkan kita ada 8 ya. Kita mempunyai 8 sense, artinya kita mempunyai 8 kelas label. Ya. Untuk klasifikasi ini kita punya 8 kelas. Kelas nomor 1, kelas nomor 2. Jadi sense nomor 1 adalah kelas 1. Sense nomor 2 adalah kelas 2. Sense nomor 3 untuk kelas 3 dan seterusnya. Jadi kita memproses sebuah kata. Ini memproses sebuah kata. Seperti misalkan di sini katanya adalah bus di sini ya. Katanya bus. Nah, di sini kelasnya ada 8, di mana kelas itu merepresentasikan sense ya. Ya, untuk korpus latih ya untuk data training ini ada beberapa yang contoh nih yang udah tersedia. Misalkan di sini untuk yang beberapa kata saja, misalkan contoh untuk korpus yang sudah dilabelin untuk kata line dan hard dan serve. Jadi 3 aja. Katanya hanya 3, kemudian kita mempunyai 4.000 di sini contohnya. Ini korpusnya namanya korpus line hard serve dan kita bisa download dari internet. Demikian juga untuk korpus contoh yang kedua adalah korpus untuk yang kata interest. Ini ada yang sudah dilabeli sebanyak 2.369 interest itu, kata interest di dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian juga ada korpus untuk pelatihan ya, untuk data training. Di sini contohnya yang populer misalkan adalah SEMCOR, Semantic Concordance ya. Di mana semua kata open class ya. Ya, open class, kata open class ya. Kata open class itu adalah bukan kata fungsi, artinya misalkan biasanya open class itu adalah verb, noun, adverb, adjective gitu ya. Jadi bukan seperti kata fungsi. Kata fungsi itu seperti misalkan preposisi, misalkan seperti itu pronoun. Nah, kemudian contoh yang kedua ada juga adalah sense eval 3 yang ini contoh kedua untuk yang semua kata yang dilabelin ya. Jadi ini adalah contoh. Nah, kemudian ini ilustrasi untuk kalau word sense disambiguation untuk semua kata ya. Di sini misalkan kita mempunyai kalimat ya, kita mempunyai kalimat yang ini kalimat ya. Kalimatnya adalah an electric guitar and bass player stand off to one side. Ya, kita di sini untuk kata-kata yang open tadi ya, yang di sini adalah open class tadi, kita ingat ya, di sini adalah yang open class ini, kita hanya adalah yang open class saja. Artinya an itu tidak. Di sini an yang pertama, an itu tidak ya. Karena ini adalah yang close class. Jadi mengapa tidak? Karena sudah jelas untuk sense-nya ya, sense-nya udah jelas. Jadi kita hanya yang open class-nya seperti misalnya elektrik. Nah,
untuk kalimat ini elektrik di sini pengertiannya adalah misalkan adalah sense yang pertama, yaitu maksudnya elektrik itu artinya using electricity untuk sense yang pertama. Kemudian gitar sense-nya adalah di sini putaran 1, bass kemudian adalah sense-nya yang 7, player adalah sense-nya yang 2, stand di sini untuk kalimat ini sense-nya adalah yang ini, kemudian set ini adalah sense-nya yang ini. Ya, kemudian kita perlu perhatikan di sini adalah indeksnya. Di sini adalah ada indeksnya itu menggunakan misalkan seperti ini ya. Ini adalah misalkan side di sini. Nah, ini indeksnya itu adalah superscript di sini 1, misalkan side ya. Side kemudian ini 2 ada superscript. Nah, ini penandaannya adalah seperti ini ya, di linguistik itu seperti ini. Kita mengikutin bahwa ini adalah pakai superscript seperti ini. Ya, ini contoh, ini adalah ilustrasi untuk task word sense disambiguation untuk semua kata. Jadi semua kata di sini ada electric, ada gitar, ada bass, ada player, ada stand, ada side. Kita ingin menentukan ya, kita ingin menentukan sense-nya mana untuk masing-masing kata tersebut ya. Ini contoh dari korpus SEMCOR, semantik concordance ya. Tadi udah kita sebutkan. Misalkan untuk kata he di sini ya, untuk kata recognize di sini, untuk kata the, untuk kata gesture, di mana he itu adalah ya, ini adalah preposition post-nya. Kemudian recognize, nah di sini recognize ini word sense-nya adalah yang nomor 4 ya. Kita sebutkan lemanya juga. Kemudian kemudian kata gesture ya, kalau kata he dan the ini adalah yang close, jadi kita hanya disebutkan part of speech-nya saja. Kemudian kata recognize kemudian gesture ini adalah word sense-nya adalah 1 lemanya ini. Nah, ini adalah contoh penulisan atau isi dari korpus SEMCOR. Kemudian tadi disebutkan bahwa untuk melakukan word sense disambiguation ya, word sense disambiguation itu adalah pada prinsipnya adalah proses klasifikasi ya. Proses klasifikasi artinya kita memerlukan himpunan fitur ya. Ya, himpunan fitur atau di sini adalah himpunan atau vektor fitur ya. Itu ada beberapa, misalkan fiturnya itu adalah fitur yang sederhana ya. Jadi misalkan di sini representasi sederhana untuk tiap observasi. Observasi itu maksudnya kata. Dalam hal ini kata yang akan diberi tag sense ya, artinya kata yang akan diprediksi sense-nya apa. Ya. Kita mempunyai himpunan fitur ya. Kemudian direpresentasikan sebagai list yang terurut, nanti akan kita lihat fitur-fiturnya. Nah, kemudian salah satu jenis fiturnya atau vektor fitur itu, maksud saya vektor fitur itu merepresentasikan antara lain konteks kata, yaitu ada kata bank misalkan, kemudian konteksnya dalam sebuah kalimat bank itu di kalimat tersebut konteksnya artinya window word-nya, kata-kata di kanan kirinya ya, dari kata target, kata seperti misalkan bank ya. Nah, ini secara garis besar ada 2 jenis fiturnya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah collocational ya. Collocational, di mana collocational ini
ada posisi itu perlu. Kemudian ada back of word. Yang kedua adalah back of word. Ada pertama collocational, kemudian yang back of word ya. Dimana back of word atau keranjang kata-kata, di dalam keranjang itu kita tidak mempedulikan posisinya, kita tidak mempedulikan urutannya. Nanti akan kita lihat ya. Saya kira kita udah tahu back of word ya. Yang back of word itu tidak memperhatikan urutannya. Di collocational itu sendiri ya, biasanya fitur itu yang diambil itu adalah kata itu sendiri, kata. Jadi di kanan kirinya misalkan di konteksnya itu kata itu sendiri. Bang, kanannya ada apa, kirinya ada kata apa. Kemudian di samping kata adalah pose-nya, part of speech-nya. Sebelah kanannya ada kata apa, kata itu part of speech-nya apa. Sedangkan di back of word itu biasanya jumlahnya, jumlah kemunculannya. Ya, kata-kata di sebelah-sebelahnya tanpa kita memperhatikan apakah kanannya atau kirinya, nanti representasinya itu frekuensinya yang digunakan biasanya seperti itu untuk back of word. Ini contoh, kita contoh masih melanjutkan contoh untuk vektor fitur ya. Untuk contoh teks ini diambilkan dari misalkan korpus sebuah media ya, berita ya, WSJ, Wall Street Journal. Seperti misalkan contohnya ini adalah kalimatnya adalah seperti ini ya. Ini seperti yang tadi tapi lebih panjang lagi ya. Ini adalah contoh kalimatnya, di mana kata targetnya yang akan kita cari sense-nya adalah bus ini. Bus ini maknanya apa, atau lebih tepatnya bus ini sense-nya sense yang keberapa ya, sense yang keberapa, di mana bus ini dalam konteks kalimat tersebut ya, di mana konteks kalimat tersebut, atau lebih tepatnya lagi kita mengambil windownya itu adalah di sini ya, yang biru-biru ini. Windowsnya hanya kiri 2 kata, kanan 2 kata. Misalkan contohnya, asumsinya di sini digunakan ukuran windownya itu adalah 2, yaitu jarak dari kata target atau dari kata, dalam kasus ini kata bus, 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, di sini untuk fitur collocationalnya ini ada bus tadi, kata targetnya ya, bus ya. Kemudian di sebelah kiri ada kata gitar. Nah, ini gitar. Ada kata N, di sini N, kata player. Ini player ya. Kata stand, ini stand ya. Kemudian kita lihat ini ada posnya. Jadi ini ada posnya, untuk kata gitar, untuk posnya yang WI-2, WI-1, WI+1, WI-2 gitu ya. Nah, kemudian dihasilkan ini ada dihasilkan misalkan seperti ini ya, dihasilkan seperti ini. Jadi di sini adalah yang collocational. Jadi collocational itu adalah kata itu sendiri dan part of speech-nya untuk kata-kata konteks. Misalkan dalam hal ini dengan Windows 2. Kemudian yang kedua, untuk vektor fitur yang kita bisa ambil ya sebagai himpunan fitur untuk klasifikasi word sentence ambiguation ini adalah back of word. Yang kalau tadi yang pertama adalah collocational yang menentukan posisi yang seperti kita lihat ini posisinya adalah udah tertentu seperti ini ya, ada koma-koma di sini udah
tertentu. Nah, kemudian di sini yang kedua, yang back of word, misalkan untuk kasus yang sama yang tadi itu ya, kita ingin menghasilkan, kita ingin mengekstrak fitur-fiturnya yang dengan pendekatan back of word. Misalkan kita mempunyai vocabulary ya. Vocabulary untuk kasus ini, vocabulary-nya adalah ini. Artinya ini contoh yang sederhana karena vocabulary-nya hanya sedikit nih, ada beberapa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 saja kosakatanya, sedangkan kalau kasus real kosakata kan bisa ribuan ya. Nah, kemudian di kosakata tersebut kita udah urutkan bahwa misalkan ini adalah untuk yang fishing, yang untuk yang kedua ini adalah big, ini adalah sound, dan seterusnya sampai di sini adalah untuk yang band ya, untuk yang band ini adalah band di sini. Nah, kemudian urutan itu sudah fix seperti ini, bahwa urutan itu adalah fix seperti ini misalkan sesuai dengan vocab. Nah, kemudian untuk kasus yang bass di sini ya, kasus bass dengan konteks seperti ini. Nah, kita lihat aja di sini bass itu ada sekitarnya apa? Ada gitar. Nah, gitar ya, kita lihat ada gitar di sini, ada gitar ya. Saya pakai yang biru. Ada gitar, kemudian ada di sini ada N nggak kepake, kemudian player ya. Ada player, ini player. Kemudian ada stand ya. Kita lihat ada stand. Nah, di sini kebetulan misalkan tidak ada ya. Di sini tidak ada sense. Kemudian oleh karena itu player itu adalah kata yang ke 1, 2, 3, 4. Ini keempat, artinya ini. Kemudian gitar itu 2 dari kanan, artinya ini. Nah, sini kita tandain seperti ini. Nah, ini udah artinya tidak terkait dengan posisi bahwa itu di kanannya bass atau di kirinya bass ya. Ini adalah untuk yang back of word ya. Kemudian itu adalah himpunan fiturnya ya. Kemudian ini adalah klasifikasi secara umum. Kita lihat bahwa masukannya untuk klasifikasi secara umum, dan ini adalah untuk kasus yang untuk klasifikasi sense ya. Jadi masukannya itu sebuah kata yang kita kata target tadi, dan fitur-fiturnya, himpunan fitur, misalkan dengan collocation dan dengan back of word. Kemudian untuk klasifikasi kita harus menentukan dulu, kita harus mempunyai dulu kelas labelnya. Di sini kelas labelnya adalah C. Misalkan kelas label C itu mempunyai C1, C2 sampai Cn ya, dimana sense-nya ada sense 1, sense 2, dan sense sampai N misalkan. Kemudian untuk keluarannya adalah kita memprediksi sense-nya apa. Kita pilih sense-nya. Sense-nya apa? Ini C kecil ya, ini biasanya C kecil, C kecil, C kecil. Ya, seperti itu ya. Ini adalah artinya ini adalah permasalahan klasifikasi. Nah, kemudian classifiernya, metode klasifikasinya atau algoritma klasifikasinya yang bisa dipakai apa? Nah, ini bisa secara umum ya. Secara umum ya, artinya metode klasifikasinya itu bebas ya. Misalkan kita bisa menggunakan naive Bayes lah. Kita bisa menggunakan logistic regression, kita menggunakan neural network seperti vector machine atau KNN ya, meskipun KNN ini adalah unsupervised ya, tapi ini adalah klasifikasi, kita bisa gunakan. Atau bukan unsupervised, tapi ini adalah lazy ya, lazy artinya tidak membuat model ya. Oke, kemudian misalkan contohnya
ya. Misalkan contohnya kita menggunakan naive Bayes ya, naive Bayes. Di mana naive Bayes itu artinya kita menggunakan teorema Bayes, di mana untuk teorema Bayes kita menggunakan probabilitas, di mana probabilitas yang kita perlukan itu adalah probabilitas prior. Yang probabilitas prior itu seperti ini ya, ininya biasanya ya standarnya, di mana C-nya probabilitas ini C di dalam P dalam kurung C, di mana C itu adalah kelasnya, di mana kelasnya itu adalah sense ya, sebuah sense ya. Nah kemudian penghitungan untuk probabilitas prior C ini dilakukan dengan cara yang sederhana saja, yaitu nanti dilakukan dari data training ya tentunya, karena ini proses training. Nah nanti kan kita lihat bahwa untuk probabilitas prior ini sangat mudah untuk kita hitung. Kemudian probabilitas kondisional, jadi teorema Bayes juga memerlukan probabilitas kondisional ya. Ya jadi probabilitas atau mungkin saya ini lagi ya, jadi probabilitas C ya given untuk W ya, dimana ini probabilitas W given C, probabilitas C ya yang kita gunakan untuk naive Bayes itu adalah seperti ini ya. Kita ada lagi sebenarnya di sini probabilitas W, tapi ini kita tidak pakai, artinya kita menggunakan dua probabilitas ini ya, dua probabilitasnya. Probabilitas C tadi udah, kemudian probabilitas W given C, conditional probabilitas itu. Nah ini juga bisa dihitung ya, juga cukup sederhana kita menghitungnya, yaitu dengan count jumlah ya. Tentunya sekali lagi ini adalah proses training, oleh karena itu probabilitas angka-angka probabilitas ini penghitungannya dilakukan di data atau menggunakan data training, yaitu menggunakan count jumlah atau frekuensinya ya. Probabilitas ini apa, PC dan PW given C ini didapatkan dari data training, misalkan SEMCORE, yaitu data training, yaitu data yang berlabel. Kemudian dapat juga diterapkan untuk fitur yang lain ya. Misalkan ini adalah kalau W itu adalah kata ya, ini adalah misalkan nanti diterapkan untuk yang fitur yang lain ya. Kalau fiturnya adalah nah ini contoh sederhana, contoh sangat sederhana untuk word sense disambiguation, artinya contoh sederhana untuk klasifikasi sense ya. Contoh sederhananya untuk klasifikasi sense sederhana karena trainingnya hanya 4 ini aja ya, 4 dokumen ini aja, dan sederhana karena setiap dokumen ini hanya sedikit saja kata-katanya di sini ya. Ya setiap baris di sini menunjukkan kata yang muncul di sekitar kata bas ya. Jadi kita dalam contoh ini kita contoh untuk kasus kata bas ya, kata bas. Kemudian tiap baris menunjukkan yang muncul di sekitar bas. Jadi di sini seperti misalkan ini kata yang di baris ini ya, training dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5, inilah kata-kata yang ada di sekitar bas ya. Jadi kita akan kemudian kata target yang diprediksi sense-nya itu adalah bas ya. Kemudian kelasnya, kelas sense-nya itu adalah F atau G ya. Dimana F itu menunjukkan bas itu fish ya, kemudian atau G
Jadi F atau G pengertiannya, sense-nya bus yang di sini F atau G. Jadi di sini dokumen 1 yang bus di sini adalah kelasnya F. Dokumen 2 sense-nya adalah F. Dokumen 3 sense-nya adalah F. Dokumen 4 sense-nya adalah G. Jadi di training ada seperti itu. Kemudian di tes ya, di data tes yaitu di dokumen 5 ini apa sense-nya untuk kalau kita mempunyai kata-kata di sekitar bus itu adalah seperti ini. Jadi tujuannya kita adalah pada dokumen 5 sense kata bus itu apakah sense-nya itu F atau G. Kita lanjutkan. Ini kita udah data training yang sederhana seperti itu. Kemudian kita hitung probabilitas, artinya proses training, artinya menghasilkan model. Nah, model untuk di naive Bayes ini adalah seperti ini adalah hasilnya ya, model untuk naive Bayes. Kalau model untuk decision tree, misalkan pohon keputusan bentuknya pohon, misalkan model klasifikasi untuk neural network hasilnya neural network. Kalau model klasifikasi yang dihasilkan dari proses training untuk naive Bayes, nah ini adalah kondisional yang bukan kondisional, probabilitas, angka-angka probabilitas yang seperti ini. Misalkan di sini vocabulary-nya adalah ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita cari untuk probabilitas yang prior, untuk probabilitas yang kondisional. Nah, kita sudah pelajari di proses klasifikasi bagaimana di sini misalkan kita perlu ada smoothing. Di sini juga ada proses smoothing, sudah kita pelajari. Saya kira kita tidak perlu ini lagi, kita tidak perlu bicarakan lagi secara detail, tapi pada intinya adalah kita menghasilkan model ini yang berupa probabilitas ya. Jadi untuk probabilitas prior kita bisa cari dengan mudah, probabilitas kondisional untuk masing-masing kata. Tentunya semuanya ini yang di model saya kotakin ini dari data training, yaitu data dokumen 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita ingin menentukan ya untuk dokumen 5 ini, dokumen 5 ya, dokumen 5 ini untuk yang kalau F, kelasnya F itu sebanding nilainya ini kita hitung ya, karena ini ya, karena di sini kita lihat kata-kata di dalam dokumen 5 yaitu di dokumen tes ini ada kata line yang kita lihat, ada line, gitar, jazz, dan jazz. Maka kita lihat di sini ini adalah untuk F ini probabilitas prior F. Kemudian untuk line ya, line itu adalah 2/14. Kemudian untuk yang gitar itu 1/14, 1/14 ya, 1/14 yang di sini. Kemudian yang jazz 1/14 juga, ini 2 kali dikuadratkan seperti itu, sehingga hasilnya adalah ini 0,00003. Kemudian bagaimana kalau untuk yang G, kita lihat yang kalau G di sini ya, G ya, kalau G itu adalah yang ini ya, yang G itu adalah di sini, sehingga yang di sini itu kita lihat dari yang di tes, kita lihat dari yang di sini, kita hasilkan nilai 0,0006, sehingga karena angka yang ini yang 0,000 lebih besar daripada 0,00003, maka data tes atau
kata bus di dalam dokumen 5 itu kita prediksi sebagai G, ya, sebagai G di sini. Ya seperti itu ya, saya kira ini adalah contoh naive Bayes, menggunakan naive Bayes ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kamus ya. Kita menggunakan kamus untuk word change ambiguation. Ini contoh yang kedua. Yang pertama tadi adalah menggunakan supervised learning. Supervised learningnya menggunakan menggunakan naive Bayes contohnya. Di sini kemudian contoh yang kedua adalah kalau kita menggunakan kamus ya. Kita menggunakan kamus, kita menggunakan algoritma simplified less. Misalkan untuk kata bank ya. Kata bank di sini kita ingin mencari sense-nya ya. Kita ingin mencari sense-nya. Misalkan contohnya kalimat seperti ini ya, kalimatnya the bank can guarantee bla 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 ini ya. Kemudian kita mempunyai misalkan dari WordNet kata bank ini ada dua ya, tadi sudah disebutkan ada gloss, ada contoh ya, atau kita lihat lagi ya di sini kata bank misalkan di sini ya. Nah ini ada contoh ya, kita lihat ya. Ya di sini ada gloss, ini yang di dalam kurung ini adalah gloss. Di dalam kurung-kurung ini ada gloss. Kemudian yang gloss ini yang dalam kurung ini, kemudian yang tanda petik ini adalah contoh ya. Jadi kita gunakan dua informasi tersebut, yaitu gloss dan contoh kalimat ya. Gloss dan contoh kalimatnya. Nah ini misalkan untuk kata bank itu ada misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini ada bank untuk sense yang pertama, glossnya apa, examplesnya apa, contoh kata yang ada bank di sini contohnya. Ini kata yang untuk sense yang kedua, glossnya seperti apa, contoh-contohnya yang menggunakan bank untuk sense yang kedua itu apa. Nah kita gunakan dua informasi tersebut. Nah kemudian intinya adalah kita mencari irisan atau ya ini irisan kata yang paling banyak antara teks masukan dengan gloss ya, dengan gloss dan konteks ya, dengan gloss dan konteks ya, dengan gloss dan konteks ya. Jadi seperti misalkan di sini, ini adalah kalimat yang tadi, kalimatnya. Jadi bank dalam konteks kalimatnya ini adalah inputnya ya. Kita udah tahu ini kalimatnya. Kita ingin cari bank ini sense-nya apa, sense 1 atau sense 2. Nah kita lihat di sense 1, baik itu yang gloss maupun di konteks kalimat itu, masih konteks itu maksudnya di kalimat itu dicontoh ya, kata tersebut di contoh-contoh kalimat ini. Nah kita lihat ternyata ada ini kata deposit. Ini di sini ada kata deposit di gloss. Di sini ada kata mortgage. Di sini juga ada kata mortgage juga. Ya jadi ada dua di sini untuk yang sense pertama. Jadi kita jumlah irisan, mencari jumlah irisan. Kemudian kita cari nanti yang paling banyak ya, yang paling banyak apakah dari sense 1 atau yang 2 untuk irisan, baik itu yang di gloss ataupun mau di konteks yaitu di examples. Ini secara garis besar algoritmanya ya, intinya adalah mencari yang overlapnya ya, mencari yang overlap
overlapnya yang maksimal. Nah, kita nanti best sense-nya itu adalah yang overlapnya itu adalah yang paling banyak, ya, yang maksimal karena bisa saja sense-nya lebih dari 2, ada misalkan 3, 4 sampai 10, yang maksimal overlapnya itu adalah yang sense berapa, yaitu adalah yang simplified less. Nah, kemudian diperluas lagi untuk yang algoritma less tadi, kita menggunakan corpus juga, ya, corpus juga. Jadi asumsinya ada, kita mempunyai di sini tambahannya, ya, bukan hanya wordnet, tapi kita juga mempunyai tambahan corpus seperti misalkan SEMCORE, yaitu yang corpus yang udah data-data yang berlabel. Jadi di samping menggunakan wordnet, kita kita mempunyai korpus ini, ya. Kita mempunyai korpus. Ya, ini kita mempunyai korpus, jadi bukan hanya wordnet, tapi kita mempunyai korpus juga. Jadi di sini pilih semua kalimat yang mengandung kata yang relevan, ya. Seperti misalkan misalnya kita ingin sama seperti tadi, kita ingin kata bank, ini sense 1 atau sense 2 atau sense berapa. Kemudian ini ada contoh kalimat yang relevan, ya. Jadi di sini ada di dalam korpus, ya. Di dalam korpus ini ada kalimat seperti ini, ada bank di sini. Ada bank sense 1, ya. Kemudian ditambahkan kalimat ini, ya, kalimat ini ke wordnet yang kita sudah punya seperti tadi. Ada gloss, ada examples, tambah lagi yang ini tadi, yang kalimat ini tadi, ya. Ya, jadi kita mempunyai gloss, kita mempunyai examples, dan kita mempunyai kalimat yang relevan dalam korpus. Ya, ini istilahnya adalah signature, ya. Ya, kemudian word sense disambiguation, ya, dilakukan untuk tadi ada di konteks, ada gloss dan irisannya, ya, dan gloss, example, dan kalimat yang relevan tadi, ya. Dicari yang irisannya yang paling banyak, ya, sama seperti tadi, tapi ini ditambah lagi. Ini contohnya misalkan seperti ini. Misalkan contohnya gloss dan examples di sini untuk di wordnet. Misalkan untuk kata bank yang tadi, ya, kata bank, ya. Ini kata bank untuk sense 1, ini ada sense 2, kemudian ini ada glossnya, ini ada examplesnya, seperti ini. Nah, kemudian ini ditambah lagi karena tadi adalah ini misalkan contohnya di sini yang di dalam korpus, ini di dalam korpus, ya. Ini di dalam korpus ada seperti ini. Ini adalah yang sense yang kedua, maka ditambahkan di sini. Ini karena ini adalah sense yang kedua. Jadi ada signature sense-nya tadi, ini dari wordnet, ini dari wordnet plus ini di sini dari korpus. Kebetulan di sini contohnya bank ini adalah di korpus ini adalah yang sense kedua. Ya, jadi kita cari untuk sense yang pertama, ya. Untuk sense yang pertama, untuk sense yang kedua, misalkan contoh kalimat inputnya adalah bank di sini. Ini tanda tanya, ini ya sense-nya kita cari, kita ingin prediksi untuk kalimat tersebut. Di kalimat ini, bank ini sense 1 atau sense 2. Nah, kita mencari dengan menghitung jumlah irisan, ya, jumlah irisan antara untuk yang signature yang sense 1 dan signature untuk yang sense 2. Di mana signature ini dari wordnet dan dari korpus, ya. Ya, kita mencari yang irisannya paling
banyak sense 1 atau di sense 2. Kemudian untuk yang korpus ini kita juga melakukan pembobotan ya. Jadi bukan hanya irisan saja, misalkan di sini adalah kita melakukan pembobotan ya, tapi sebelumnya kita juga misalkan kita juga ada function word dan yang open word dan function word ya, mempertimbangkan open word dan function word. Kemudian juga kita tidak hanya jumlahnya saja irisannya ya, tetapi juga ada bobotnya. Nah, bobot ini adalah IDF ya. IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Dokumen frekuensi di inverse ya. Dokumen frekuensi ini di inverse ya. Dokumen frekuensi di inverse ya. Dokumen itu ya seperti tadi contohnya, dokumen itu teks, misalkan contohnya apakah kalimat atau satu ini yang gloss dan examples dan tadi yang di kalimat di korpus ya. Nah, ini kita mencari dokumen frekuensi di inverse. Inverse-nya di sini adalah sebagai ini adalah n ya. Untuk membilangnya n, kemudian kita logkan, misalkan kita logkan supaya angkanya tidak terlalu berbeda antara satu nilai dengan yang lain, misalkan seperti itu. Ini adalah IDF-nya, yaitu jumlah dokumen ya, satuannya adalah dokumen di mana kata i tersebut muncul. Kata i itu adalah kata-kata yang tadi yang beririsan itu. Kemudian skornya untuk sense and konteksnya itu tadi, yaitu kita cari yang irisannya antara signature dan konteksnya, tapi ini adalah jumlah dari IDF, bukan hanya jumlah dari kata saja. Jadi bukan hanya setiap kata itu mempunyai bobot yang sama, tapi di sini kita menggunakan bobot IDF ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang pertama itu adalah supervised learning, yang kedua itu adalah dengan kamus tadi itu dengan simplified less, kemudian yang kedua itu setelah simplified less kemudian yang menggunakan korpus ya untuk kamus ya. Kemudian yang ketiga kita semi supervised ya. Pendekatan ketiga adalah semi supervised ya. Dilatar belakangi bahwa supervised itu membutuhkan data berlabel, kemudian misalkan data berlabelnya itu misalkan kurang ya, sedangkan kalau di metode berbasis kamus itu membutuhkan kamus yang lengkap. Jadi seperti misalkan untuk bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia itu kan wordnet-nya kan masih terbatas ya, sehingga kesulitan kalau kita menggunakan wordnet. Demikian juga misalnya kita untuk bahasa Indonesia atau bahkan mungkin bahasa daerah, kita data berlabelnya masih sedikit, sehingga solusinya adalah kita menggunakan data berlabel yang sedikit ini, kemudian kita menggunakan data berlabel yang ukurannya relatif sedikit, kemudian kita perluas, yang istilahnya adalah bootstrapping. Ini contohnya ya. Ini kita menggunakan aturan one sense per collocation, yaitu sebuah kata yang sering muncul di sekitar kata lain, kemungkinan besar sense-nya mirip ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini ya, misalnya kata bass ya, kata bass ini kata bass ya. Kalau kata bass itu ada berdekat-dekatan ya, sekitar kata bass itu ada kata play ya. Ya, konteksnya ada salah satunya ada kata play.
maka itu sense-nya kemungkinan adalah musik ya. Jadi kata bass di sebuah kalimat, kemudian tidak jauh dari kata bass itu ada play, maka itu musik, sense-nya adalah musik. Kemudian kata bass, kalau di konteksnya ada kata fish, nah itu kemungkinan sense-nya itu adalah ikan ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini ada kata bass, kemudian ini ada kata play ya. Ini ada kata bass, ini ada kata play. Jadi ini kita bisa labelin ini yang tadinya belum berlabel ini ya, kata bass ini kita labelin bahwa ini adalah sense-nya adalah musik ya. Demikian juga contoh yang di sini, ini ada kata bass, kemudian konteksnya ada fish, ada kata bass, konteksnya fish. Ini belum berlabel ini. Nah, ini juga dilabelin yang kata bass yang di sini ini adalah ikan, yang sense-nya ikan. Ya, kemudian juga yang kedua, aturan yang kedua adalah one sense per discourse ya. Jadi ada sense-nya itu sama, satu sense untuk satu topik atau satu pembicaraan ya. Jadi selain per co-location, kalau yang dekat-dekatnya tadi co-location, kita juga menggunakan one sense per discourse ya. Ya, one sense per discourse artinya kalau kita misalkan contohnya ada kata mouse ya. Kata mouse, kemudian papernya itu paper informatika. Ya, kemungkinan besar mouse ini adalah mouse yang komputer ya. Tapi misalkan mouse kemudian untuk papernya, discourse-nya ini adalah atau artikelnya artikel biologi ya, maka tentu mouse kemungkinan besar mouse itu adalah tikus ya di sini. Jadi sense untuk sebuah dokumen umumnya konsisten. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa ini adalah mouse, ini adalah mouse komputer, ada beberapa mouse di sebuah dokumen itu, ada mouse di sini, ada mouse di sini, di kalimat lain itu semua mouse komputer. Kalau mouse di sini adalah tikus, maka di dokumen tersebut mouse itu kemungkinan besar semua tikus. Nah, misalkan juga kata bass di sini. Kata bass mungkin di artikel musik misalnya, maka semua kata bass itu kemungkinan besar ya tentang musik. Ya, itu adalah 3 pendekatan untuk word sense ambiguation. Solusinya yaitu dengan supervise, kemudian dengan kamus, dan terakhir tadi dengan semi supervise. Nah, sekarang kita ke bahasan berikutnya, yaitu bagaimana mengevaluasi sebuah metode atau algoritma word sense ambiguation. Ini secara umum, bukan hanya di word sense ambiguation, secara umum bahwa evaluasi itu bisa ekstrinsik ya, dan bisa intrinsik. Ini secara umum. Ekstrinsik itu artinya diterapkan untuk sebuah aplikasi. Ya, kalau word sense ambiguation itu dianggap sebagai praproses. Kemudian dari word sense ambiguation kan kalimat diberi sense-nya, diberi itu tadi indeks-indeksnya, mau ini bass ini sense keberapa, ini bang ini sense keberapa, dan seterusnya, kan memberi katakanlah tagging ya, memberi tagging. Nah, taggingnya itu kan praproses ya. Nah, kemudian setelah di word sense ambiguation dipakai untuk aplikasi sebuah aplikasi NLP sebuah aplikasi NLP. Oleh karena itu ekstrinsik di sini artinya dipakai untuk apa? Seperti misalkan contohnya untuk sistem tanya jawab. Nah, di sistem tanya jawab WSD menggunakan cara supervise atau yang apa-apa itu mana yang lebih bagus untuk sistem tanya jawab, ini adalah ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik ini adalah ya di word sense ambiguation itu, di praproses itu. Nah, ini kalau word sense ambiguation kita misalkan bisa menggunakan exact match ya.
Jadi sense-nya itu benar atau enggak, ya, benar atau enggak, match, exact, tepat atau tidak ya. Jadi kalau benar ya kasih nilai 1, kalau salah 0, kemudian nanti di totalnya akurasinya berapa. Jadi misalkan di sini adalah akurasinya. Ya oleh karena itu ya dibandingkan antara data yang yang diprediksi dengan yang sudah dilabelinya itu dengan data uji, misalkan dengan data uji yang sudah kita sediakan. Kemudian kita ke bahasan berikutnya untuk pembanding ya. Untuk pembanding kita melakukan eksperimen misalkan, kemudian kita ingin membandingkan. Nah, pembandingnya itu yang terutama pembanding yang sederhana di sini menggunakan baseline-nya itu adalah menggunakan most frequent sense ya. Jadi sense yang paling sering muncul ya. Sense yang paling sering muncul. Misalkan di WordNet itu ada informasinya mana sense yang paling sering muncul di WordNet itu menggunakan korpus SEMCORE ini. Ya kita lihat misalnya di WordNet itu di sini ada 25 di sini. Ini artinya 25 kemunculan di SEMCORE. Nah, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat di sini aja. Nah, di sini kita lihat ya untuk jumlahnya frekuensi, so frekuensi count. Nah, kita lihat di sini. Ini ada di sini kita lihat ya. Untuk di WordNet ini ya kita lihat ini ada 25. Ada 20. Ini diurutkan yang dari yang banyak ke sedikit ya. Jadi kalau misalkan baseline-nya ya, kalau bank itu adalah yang ini, yang sloping line ini. Misalkan contohnya seperti itu. Ini adalah baseline yang pertama yang sederhana. Kemudian juga bisa menggunakan algoritma less ya. Jadi metode baseline MFS ini sangat sederhana, tapi akurasinya biasanya sudah lumayan. Jadi untuk pembanding dia sudah lumayan. Ya saya kira seperti itu. Terima kasih.